selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi bersama Ibu Elisa tentunya untuk pagi hari ini di channel pembelajaran Ibu, yaitu Elisa Mary. Nah, anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini, seperti Ibu sudah sampaikan di video pembelajaran sebelumnya, bahwa untuk hari ini kita sudah masuk dalam 4E ya. 4E itu tentang pahlawanku ya, dengan tema pahlawanku. Nah, untuk hari ini kita masuk di halaman 4 di mata pembelajaran IPS, yaitu ayo membaca, mengidentifikasi tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapkan semua, ambil sikap yang baik, kita berdoa. Ibu yang mimpin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu untuk pagi hari ini yang kami masih rasakan sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kesehatan dan akal budi yang baik, agar kami bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru secara online untuk pagi hari ini. Berkati semua guru-guru kami Tuhan dalam kegiatan mereka, dan begitu pun dengan orang tua kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa berdasarkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, anak kelas 4 persiapkan bukunya. Di halaman 4 itu tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, pada buku kamu ini yang diceritakan itu adalah tokoh yang sangat memperjuangkan bangsa Indonesia, itu adalah Gajah Mada. Nah, ia adalah seorang pati dari kerajaan Majapahit ya. Kalau di buku kamu ini yang paling banyak dijelaskan di situ adalah Gajah Mada, seorang raja atau seorang pati dari kerajaan Majapahit. Nah, coba perhatikan untuk dibaca ya sampai akhir ini. Coba perhatikan untuk video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akan menjelaskan dan menampilkan slide, dan kemudian nanti Ibu akan memberikan soal berdasarkan slide tersebut. Oke, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Diikuti dengan baik ya. Oke, anak-anak kelas 4 lanjut ya. Nah, untuk pagi hari ini Ibu akan menjelaskan secara garis besar saja ya. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia yang Ibu akan jelaskan beserta tokoh-tokoh kerajaan tersebut. Nah, coba perhatikan di sini ada peta konsep kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Nah, yang membawa pengaruh agama Hindu Buddha itu mengakibatkan terbentuknya ada kerajaan Buddha. Nah, kerajaan yang terbentuk adalah kerajaan Sriwijaya dan Mataram. Kemudian untuk kerajaan Hindu itu meliputi kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kemudian untuk kerajaan-kerajaan Islam itu ada Samudra Pasai, Malaka, kerajaan Aceh, Demak, Banten, Mataram, Gorontalo, dan Ternate Tidore. Oke, coba perhatikan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Mungkin tidak semuanya ya, tapi tidak apa-apa. Kalian bisa cari di internet. Oke, kerajaan Kutai. Nah, pendiri kerajaan Kutai itu yang pertama itu adalah Kundungga ya. Untuk kerajaan Kutai dipimpin oleh Kundungga. Kemudian yang kedua itu ada namanya Raja Asmawarman. Kemudian yang ketiga Mulawarman. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua Hindu di Indonesia. Jadi ingat, kerajaan Kutai ini tertua di Indonesia ya. Itu terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Oke. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Raja yang sangat terkemuka adalah Purnawarman, dianggap sebagai penjelma Dewa Wisnu. Ia raja yang gagah, berani, dan jujur terhadap tugasnya. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 450 Masehi di daerah Bogor. Jadi Tarumanegara itu ada di daerah Bogor ya, Provinsi Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Agama Hindu di kerajaan Tarumanegara diajarkan oleh seorang rahib bernama Gunawarman. Jadi coba perhatikan semuanya itu anak-anak kelas 4. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Salah satu raja yang terkemuka adalah kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Ia dijuluki raja yang gagah berani yang telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya. Ia dihormati oleh para pujangga, dipandang sebagai raja yang paham akan isi kitab-kitab suci. Oke, kerajaan Mataram kuno itu ada di mana anak-anak?
itu ada di Jawa Tengah ya. Raja pertama itu adalah Sana, kemudian digantikan tadi oleh putranya yaitu Sanjaya ya, memerintah menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram, artinya berkuasa di daerah Mataram. Oke, sekarang adalah kerajaan Majapahit. Nah, coba perhatikan di sini beberapa raja Majapahit itu yang terkenal itu adalah Raja Wijaya, lahir pada tahun 1293 dan wafat pada tahun 1309. Kemudian ada Jaya Negara, Tribun Tunaga Dewi, kemudian Hanyam Waruk. Ibu cuma jelaskan sekilas ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas. Oke, coba perhatikan di sini kerajaan Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya merupakan pelindung agama Buddha dan penganut agama yang taat. Hal ini bukan suatu hasil perkembangan dalam waktu singkat dan tidak hilang begitu saja. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa dengan gelar Sailendra Wamsa Tilaka Sriwirawirmatan. Nah, itu adalah kerajaan Sriwijaya. Oke, kerajaan Sriwijaya ya, anak-anak kelas 4 itu termasuk dalam kerajaan Buddha. Berdiri sejak abad tahun 7 Masehi. Didirikan di Muara Takus di Riau ya. Kemudian pindah ke Muara Sungai Musi. Nah, sekarang adalah pengaruh agama Islam yang ada di Indonesia itu ada 6, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Goa Tallo, dan Kesultanan Ternate Tidore. Oke, berikut Ibu akan jelaskan satu persatu. Coba perhatikan di sini Samudra Pasai, kerajaan Islam yang pertama kali di wilayah Nusantara, diperkirakan muncul pada abad ke-13 yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Nah, siapa rajanya? Yaitu Sultan Malik Al-Saleh, merupakan raja Nusantara yang memeluk agama Islam. Kesultanan Samudra Pasai itu berkembang khususnya di bidang pelayaran dan perdagangan. Akhirnya pada awal abad ke-15 kesultanan menjadi pusat kerajaan Islam ya. Ini tentang kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, terletak di Aceh Utara. Ingat ya, Samudra Pasai itu terletak di Aceh Utara. Oke, selanjutnya adalah tokoh yang terkenal dari sana itu adalah Sultan Al-Malik Saleh. Ya, kemudian dia digantikan oleh putranya bernama Sultan Malik At-Tahir atau disebut Sultan Muhammad. Nah, Sultan Al-Malik Saleh adalah pendiri raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, beliau bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Beliau adalah putra Merah Gajah. Oke, lanjut ya, kerajaan Kesultanan Aceh. Pada awalnya Aceh dibawa kekuasaan Pedir. Pada tahun 1520 Aceh melepaskan diri dari Pedir. Ya, raja pertama Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Baru digantikan oleh putranya yaitu Sultan Sahaluddin. Kemudian digantikan lagi oleh adiknya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah yang menyebarkan agama Islam hingga ke Siak atau Riau di Sumatera Barat. Nah, Aceh mulai memperluas wilayahnya di sekitar Pidai, Pasai, Daya, Danau Toba, Siak, Bengkulu, sampai Johor, Malaysia. Kemudian berikut adalah kerajaan Goa Tallo. Sampai akhir abad ke-15 di semenanjung selatan Sulawesi telah berdiri kerajaan kecil yaitu Goa Tallo di sebelah barat. Jadi Goa Tallo ini biasa disebut dengan kerajaan Makassar. Goa Tallo merupakan gabungan antara dua kerajaan yang bersatu, yaitu kerajaan apa? Kerajaan Goa dan kerajaan Tallo. Pusat kerajaan Goa Tallo terletak di Sambaopu, Makassar, Sulawesi Selatan ya. Nah, Raja Goa Tallo yaitu yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Karaeng Matoya. Ia bergelar Abdullah Awasul Islam. Raja Tallo yang pertama masuk di Indonesia dan kemudian bergelar menjadi Sultan Abdul. Ya, ini yang Ibu sebutkan tadi. Sementara Goa Tallo. Nah, dari Goa Tallo ini Sultan Hasanuddin terkenal berani bersikap tegas ya. Itu dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Dikenal tersebut karena dia
raja yang terbesar ya. Kemudian dikenal dengan keberaniannya. Kemudian Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1568. Sultan Hasanuddin merupakan sultan pertamanya sampai tahun 1570. Nah, penggantinya adalah putra bernama Maulan Yusuf. Beliau adalah orang yang kuat, penuh semangat melanjutkan cita-cita. Ini adalah kerajaan Kesultanan Banten ya. Raja pertama tadi putra Patila yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, pusat pelayanannya itu pasti kalian sudah tahu di kerajaan Sunda ya, yang beragama Hindu, menjalin kerja di bidang Portugis. Kemudian di sini Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate terdiri kira-kira abad ke-13 dengan ibu kota di Sampalo. Pada saat itu kerajaan Ternate Tidore dipimpin oleh 5 negara, yaitu Ternate, Bacan, Obi, Ambon, Serang. Sementara Tidore memimpin persekutuan 9 negara Ulisiwa, yaitu kerajaan yang berada di antara Pulau Halmahera sampai Pulau Irian, Jialolo, dan Makinan. Di Kepulauan Maluku terdapat 2 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang berdiri sejak tahun 1527 yang terletak di Sampalo. Anak-anak kelas 4, itu sedikit tentang kerajaan yang Ibu sampaikan secara garis besarnya saja ya untuk pagi hari ini.